api menjulang tinggi. Dalam hitungan menit, pasokan listrik ke wilayah utara langsung terganggu. Tak jauh dari pusat ledakan, fasilitas penyimpanan amonia dilaporkan terbakar. Lokasi yang selama ini dijaga super ketat, karena jika meledak, dampaknya bisa mematikan ribuan orang. Tak lama kemudian, kilang minyak Haifa, salah satu fasilitas energi terbesar Israel, dihentikan total akibat ledakan besar. Infrastruktur utama hancur, sistem lumpuh, dan Israel terpaksa melakukan shutdown darurat. Serangan ini menandai babak baru. Serangan bukan lagi soal korban, tapi soal sistem, energi, produksi, dan daya tahan sebuah negara. Sehari setelah Haifa luluh lantak, serangan berikutnya menghantam tempat yang tak pernah dibayangkan, Herzliya. Kota pesisir elit ini dikenal sebagai pusat jaringan keamanan dan intelijen Israel, termasuk markas besar Mossad. Pagi itu, sebuah rudal menghantam distrik tenang di kota ini. Ledakan memicu kerusakan pada sejumlah rumah, asap membubung, sirena meraung. Tak ada pengakuan resmi, tapi dari rekaman warga terlihat jelas ada sesuatu yang sangat dijaga telah terkena. Ini bukan lagi sekadar serangan militer. Ini pesan yang ditujukan langsung ke jantung kekuasaan dalam bayangan Israel. Tak ada tempat lagi untuk bersembunyi. Setelah jantung rahasia kekuasaan dilumpuhkan, Iran menunjukkan bahwa dalam perang ini tak ada lagi garis merah. Serangan selanjutnya mengarah ke Bnei-Brak, kota ultra-ortodoks di pinggiran Tel Aviv yang selama ini nyaris tak tersentuh oleh konflik. Namun pada malam 16 Juni, langit berubah muram. Sebuah rudal menghantam kompleks apartemen di tengah kota. Ledakan meruntuhkan sebagian bangunan, meretakkan dinding rumah dan memecahkan kaca jendela hingga radius ratusan meter. Warga berlarian keluar rumah masih mengenakan pakaian ibadah mereka. Iran juga mengarahkan serangannya ke Gusdan, wilayah metropolitan paling padat dan vital di seluruh Israel. Beberapa rudal berhasil ditembak jatuh, tapi sebagian lainnya lolos. Ledakan terjadi di dekat permukiman kawasan bisnis hingga infrastruktur utama. Puluhan bangunan rusak, kendaraan terbakar, dan listrik padam di sejumlah area. Gusdan adalah nadi kehidupan Israel, jantung pemerintahan, pusat teknologi, sekaligus markas kekuatan militer. Serangan ini bukan hanya tentang bangunan yang runtuh, tapi tentang kewaspadaan yang perlahan berubah menjadi ketakutan nyata. Kaisaria, kota elit di utara Israel, ikut menjadi sasaran pada hari ini, pada hari Minggu. Tapi serangan kali ini berbeda. Bukan ke pangkalan militer, bukan ke kilang minyak, tapi ke satu titik yang jauh lebih personal, kediaman pribadi Benjamin Netanyahu. Rudal menghantam area sekitar kota. Ledakan mengguncang kawasan mewah tempat Netanyahu tinggal. Tak ada pernyataan resmi, tapi pesan Iran sangat jelas. Kami tahu siapa dalang dari perang ini. Perang belum selesai, tapi sesuatu telah berubah. Israel membalas. Rudalnya menghantam stasiun TV pemerintah Iran, ikon propaganda, dan simbol kekuasaan. Serangan ini membuat sang reporter terpaksa menghentikan siaran langsung saat ledakan mengguncang. Serangan ini bukan sekadar fisik, tapi juga simbolik. Iran langsung merespons dengan ancaman terbuka. Operasi hukuman akan dimulai, warga Israel harus segera meninggalkan negara itu. Lalu bocor informasi. Israel tengah merancang serangan paling radikal, pembunuhan pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei. Tapi dunia mulai gemetar. Donald Trump dalam komunikasi internal disebut menolak keras rencana itu. Dari Moskow, telepon langsung tersambung ke Yerusalem. Putin memperingatkan Netanyahu, tindakan Israel melanggar piagam PBB dan hukum internasional. Saat rudal diluncurkan, diplomasi dijalankan dalam bisik-bisik. Saat kota-kota terbakar, para pemimpin berdagang ancaman di balik layar. Dunia berdiri di ujung yang rapuh antara dendam dan akal sehat. Jika satu saja langkah ini meleset, maka perang ini tak akan berhenti di Timur Tengah, tapi menyulut babak baru, konflik global. Pertanyaannya kini bukan lagi siapa yang menang, tapi siapa yang berani berhenti sebelum semuanya benar-benar habis.